Nah ini tadi kan ada sahabat bertanya, kalau seseorang itu suka kalau pakaiannya bagus dan sandalnya bagus, penampilannya bagus-bagus, mahal-mahal, itu termasuk sombong enggak? Kan itu. Itu artinya mengandung makna bahwa kadang-kadang pakaian, sandal dan yang lain-lain itu bisa untuk sombong. Kan itu. Nah Rasulullah kan bilangnya selagi itu untuk karena memang suka keindahan ya nggak apa-apa karena Allah itu memang maha indah dan suka yang indah. Tapi kalau niatnya menyombongkan diri, itu ya sombong juga. Misalnya pakai dulu itu ada anak-anak zaman tahun 2000 awal ya. Ada berita-berita di sekolah-sekolah elit di Jakarta itu. Anak-anak SMP, SD itu. Sampai sombong-sombongan itu dari segi celana dalam, dari segi sempak. Iya. Jadi misalnya pakai seragam SMP gitu. Bajunya dimasukkan, sempaknya itu dikeluarkan biar mereknya kelihatan, biar temen yang di belakang itu melihat, ini loh aku pakai sempak ini. Sempaknya ber-AC. Oh, ngertinya sempak harganya 10.000, ada sempak yang harganya 1 miliar itu. Sempaknya Rizal gitu. Enggak dicuci 20 tahun, dilelang laku 1 miliar. Karena bukan untuk dipakai, bisa untuk meracuni apa saja. Mau bunuh orang, lempar itu. Mati seketika satu ruangan misalnya. Mau cari ikan dengan cepat, celupkan di sungai, mati semua ikannya. Misalnya. Nah, itu makanya harganya 1 miliar. Ada sempak yang mahal-mahal itu, celana dalam yang mahal. Katanya aku ya nggak pernah gitu, nggak pernah ngurusi kayak begitu. Gitu. Sampai segitunya. Wah, pakai jam Rolex misalnya. Katanya Rolex itu mahal, lagi orang ngerti, ratusan juta. Terus diketok-ketok ternyata Rolex palsu. Aku sugih loh, kan itu, aku kaya raya loh. Tuh. Ada yang dalam bentuk motor atau mobil. Kalau memang untuk itu untuk kenyamanan, keindahan, nyamannya itu pakai merek tertentu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk kesombongan, nah itu untuk kesombongan, gagah-gagahan, sombong-sombongan, nah itu ya nggak boleh. Kan itu. Mereknya harus apa misalnya. Yang pakai spot biasanya, apa, titik-titik spot, titik-titik spot, apa. Padahal ya tidak ada kebutuhan untuk itu ya buat apa sih. Kecuali kalau memang sih dia koleksi, tidak untuk sombong-sombongan, karena dia seneng aja. Itu. Seneng itu kan tidak mempertimbangkan, tidak dalam rangka menyakiti hati orang, karena dia seneng aja. Seneng jam Rolex misalnya. Ya karena dia seneng pakai jam Rolex, bukan untuk disombongkan. Memang dia cocoknya pakai jam itu, pakai jam Rolex. Kalau mereknya enggak Rolex, dia enggak cocok, gatal tangannya apa-apa misalnya gitu. Atau kalau dia lihat bukan Rolex misalnya, itu matanya langsung tambah minusnya, misalnya gitu, enggak apa-apa. Tapi saya misalnya beli Rolex untuk menunjukkan kepada Rizal, aku kaya raya, jamku aja mereknya ini. Kamu mereknya apa? Cemplon. Jam merek cemplon itu apa? Udah merek cemplon, apa gue jenenge? Enggak baru lagi, lawas lagi. Itu paling jamu itu dulu peninggalan prajuritnya Pangeran Diponegoro. Misalnya. Enggak apa-apa kita pakai pakaian yang mahal, enggak apa-apa kalau ada duitnya loh. Kalau enggak ada duitnya nanti maling soalnya kan itu. Makanya itu enggak penting. Yang penting kita itu nyaman. Pertimbangan pertama itu kita nyaman dengan apa yang kita lakukan. Kita merasa itu, kita meyakini bahwa itu tidak keliru, benar, nyaman. Perkara orang itu tanggapannya gimana-gimana bukan urusan kita. Kita itu mengambil keputusan untuk melakukan ini dan itu menurut pikiran kita tidak akan menyakiti orang. Kan itu. Enggak apa-apa. Kalau mau sengaja aku beli mobil merek ini supaya orang tahu kalau aku kaya raya dan yang lain tuh kere mere, nah itu dosa, itu namanya sombong. Aku belinya mobil yang murahan aja, yang bekas saja.
Ya kalau memang bisa itu bagus. Tapi aku sukanya beli mobil yang tidak bekas, yang masih agak baru. Soalnya aku nggak bisa servis mobil. Nah, itu nggak apa-apa. Bukan pertimbangan untuk menghina yang lain-lain enggak. Wa an Jundubi bin Abdillah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rajulun wallahi la yaghfirullahu niki li fulanin. Faqala Allah azza wa jalla man dzalladzi yatawalla alayya al la aghfira li fulan. Inni qad ghafartu lahu wa habatu amalaka rawahu Muslim. Diriwayatkan dari sahabat Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda. Sabda Rasulullah begini, ada seseorang berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Ada orang berkata, demi Allah, Allah tidak mengampuni si fulan itu. Saking kurang ajarnya si fulan maksudnya. Berarti kan orang itu merasa dirinya baik dan orang yang dibilang tidak diampuni Allah itu berarti saking buruknya. Loh. Melihat orang yang fasik sefasik-fasiknya, kurang ajar sekurang ajarnya, ada orang itu yang merasa dirinya sudah baik itu mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dia lagi. Saking kelakuannya seburuk itu kan itu kalau kalimat lengkapnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, maka Allah Azza wa Jalla pun berfirman, siapa yang telah bersumpah dengan memakai namaku, dengan sumpah bahwa aku tidak mengampuni si fulan, siapa itu? Firman Allah selanjutnya, sungguh aku benar-benar mengampuni si fulan itu. Dan aku lebur, aku hapus ngamalmu yang bilang seperti itu. Nah, itu loh. Kira-kira begini, ada orang ahli ibadah, melihat orang ahli maksiat. Misalnya ahli ibadah itu, celaka kamu, Allah tidak mengampuni lalu, kurang ajar kamu. Kan gitu. Nah, Allah Maha mendengar, Allah berfirman. Siapa itu yang make namaku itu, membawa-bawa aku, dan bilang bahwa aku tidak mengampuni si fulan, aku sungguh ampuni si fulan. Dan kamu yang ngomong seperti itu, aku hapus pahala amalmu. Mampus loh, kan itu toh. Makanya jangan sedikit-sedikit mengutuk, melaknat, menuduh. Nah, kekeliruan dan kesalahan dasar dari kelompok-kelompok yang garis keras itu sejak awal sudah keliru, sudah salah, yaitu data-data yang mereka peroleh itu 75% itu hoak. 75% itu hoak. Berdasarkan hoak itu mereka memutuskan untuk melaknat. Jadi kacaunya dua kali itu. Kacaunya dua kali itu, datanya hoak, kemudian melaknat, itu udah kacau dua kali. Tuh. Saya kalau mau main aman nggak usah ngomong kayak begini lah. Tapi namanya saya tidak bertanggung jawab. Karena saya itu keadaan saya memungkinkan saya untuk omong. Saya tidak bisa berkilah itu kiai-kiai sepuh itu kan nggak pernah komentar, nggak pernah. Ya memang keadaan kiai-kiai sepuh itu memang tidak memungkinkan untuk berbicara, untuk speak up. Kan itu. Masing-masing orang itu kan punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Keadaan itu yang menjadi salah satu sebab munculnya kewajiban. Lah kalau aku bisa speak up ya masalahnya. Memungkinkan ya. Kalau mau cari aman biar semua cocok, nggak usah yang keliru nggak usah dikelirukan, nggak usah dikritik. Pokoknya semua guyub rukun ya nggak bisa. Yang penting cocok sama aku. Kelompok yang sana ya cocok sama aku, kelompok sini ya cocok dengan aku, ya nggak bisa begitu. Bukan kelompok kalau saya. Yang keliru ya harus kita kritik karena tanggung jawab. Makanya saya nggak pernah mau menyebut nama. Karena yang hari ini orang itu keliru, titik kekeliruannya itu X misalnya. Besok itu mungkin saja si
Orang itu sudah tidak melakukan kekeliruan, justru ganti saya yang melakukan kekeliruan biar orang lain menegur kan itu. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr kan itu. Kok kiai-kiai kok tidak mau speak up, terutama yang sepuh-sepuh. Kiai-kiai itu tidak speak up karena ada alasan-alasan yang menyebabkan yang bersangkutan, beliau-beliau mengambil keputusan tidak speak up. Kenapa kalau Gus Fuad Pleret si gundul pacul tuyul ngomong terus, yang dibicarakan itu terus, ya karena ini penting. Itulah. Ini penting. Tapi kan malah banyak yang mencela. Ya enggak apa-apa. La yakhafuna laumata laim. Enggak usah khawatir dengan celaan dari orang yang mencela. Orang yang mencela itu memang hobinya mencela kok. Enggak usah gimana, enggak usah emosi soal. Enggak usah emosi, santai bae lah. Sing emosi aku wae, padha wae. Jangan emosi, santai.